Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh produksi agrikultur terhadap emisi gas rumah kaca. Studi pada Indonesia tahun 1990 hingga tahun 2020. Isi kontennya ada 5, ada introduction, lalu ada literatur review, lalu metodologi, ada hasil, results, dan juga kesimpulan atau conclusion. Saya mulai terlebih dahulu dari introduction di sini. Kita bisa melihat bahwa struktur PDB Indonesia, kalau kita melihat dari lapangan usaha, sektor pertanian itu adalah sektor yang salah satunya adalah yang terbesar di struktur PDB. Kita bisa melihat dari tahun 2017 hingga setidaknya tahun 2020, sektor pertanian berada di angka 13%, dan itu terus konstan 13 atau 12% dalam kontribusinya terhadap PDB. Dan ini menjadi sektor terbesar kedua setelah industri pengolahan, dan disusul juga dengan sektor-sektor lain seperti konstruksi, lalu sektor perdagangan, dan juga sektor pertambangan. Jadi kita bisa melihat dari data BPS itu dari tahun 2017 dan setidaknya sampai 2020 dan 2021, sektor pertanian itu masih menjadi kontributor terbesar kedua setelah industri pengolahan. Nah, di saat yang bersamaan juga, kenaikan produksi agrikultur ini juga diikuti dengan adanya kenaikan emisi gas rumah kaca. Seperti yang kita tahu, kalau kita melihat adanya mobilitas atau ada kenaikan produksi barang dan jasa, itu juga pasti akan berdampak pada keluarnya emisi gas, terutama pada gas karbon dioksida. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah apakah produksi agrikultur yang semakin meningkat itu bisa menyumbang juga adanya kenaikan emisi gas rumah kaca. Dan kalau kita bagi menjadi beberapa gas, emisi gas rumah kaca itu terdapat ada 3 gas setidaknya. Ada CO2 atau gas karbon dioksida, lalu ada gas metana, lalu juga ada gas nitrooksida atau nitrous oxide N2O. Walaupun sebenarnya masih ada banyak gas yang ada di dalam gas rumah kaca seperti H2O, lalu O3, CFC atau Freon, dan sebagainya. Tapi di sini fokus kita adalah gas CO2, CH4, dan N2O. Nah, dari gambar atau dari data di atas tadi, kita bisa melihat ternyata produksi agrikultur ini lead to adanya kenaikan emisi gas rumah kaca, sehingga timbul pertanyaan apakah memang produksi barang dan jasa yang terkhusus pada produksi pertanian itu menyumbang emisi gas rumah kaca. Jadi penelitian kali ini fokusnya pada di situ. Apakah memang produksi barang barang sektor pertanian atau barang produksi pertanian itu apakah mempengaruhi adanya kenaikan emisi gas rumah kaca atau justru malah mempengaruhi penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pengaruh produksi agrikultur terhadap emisi gas karbon dioksida, lalu bagaimana pengaruh produksi agrikultur terhadap emisi gas nitrooksida atau N2O, dan juga pengaruh produksi agrikultur terhadap emisi gas metana atau gas CH4 di Indonesia. Baik, secara literatur review, saya menemukan dari produksi agrikultur dan emisi gas rumah kaca ada beberapa literatur review yang dapat mendukung penelitian ini. Yang pertama, mulai dari penelitian yang dilakukan oleh Khan dan juga Noaka et al. Secara inti, mereka menemukan adanya hubungan produksi pertanian dengan peningkatan emisi gas karbon. Dan pertemuan ini adalah temuan pengaruh positif yang signifikan. Jadi ketika ada kenaikan produksi pertanian, itu akan menyebabkan juga adanya penambahan emisi gas karbon dioksida. Dan itu ditemukan di beberapa negara berkembang seperti Cina, lalu Indonesia, bahkan di negara Afrika, salah satunya seperti kawasan ECOWAS. Lalu kalau melihat dari gas lain seperti gas CH4 dan juga N2O, ternyata ada beberapa penelitian yang juga menemukan hal yang sama, di mana ketika produksi pertanian itu meningkat, diikuti juga dengan adanya kenaikan emisi gas rumah kaca pada gas CH4 dan juga N2O. Seperti yang ditemukan pada penelitiannya Sanchez dan juga penelitiannya Haider. Mereka menyatakan kalau misalnya kalau ada kenaikan produksi pertanian,
secara N2O ternyata ada juga kenaikan emisi gas nitrooksida. Jadi ketika produksi pertanian naik, gas N2O pun juga naik. Itu menurut Haider. Tapi di dalam penelitian Sanchez itu menemukan hal yang berbanding terbalik, di mana ketika produksi pertanian itu meningkat, justru di situ ada penekanan emisi gas CH4 di situ. Ini literatur review yang lain adalah emisi gas rumah kaca ternyata tidak hanya ditemukan di produksi pertanian, namun secara secara garis besarnya pada pertumbuhan ekonomi ternyata ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan juga emisi gas rumah kaca, terlebih pada emisi gas karbon dioksida. Ya, itu disampaikan oleh Onofre et al., Aswar, Osadune et al., dan sebagainya. Lalu ada variabel lain seperti investasi asing langsung atau foreign direct investment yang ramah lingkungan ternyata bisa mempengaruhi atau bisa setidaknya menekan emisi gas rumah kaca. Itu setidaknya menurut Nasir dan Alal di tahun 2021 dan Perwitosuci et al. Tahun 2021. Untuk metodologi sendiri, data yang saya ambil dalam penelitian ini adalah ada beberapa, ada data emisi gas, lalu ada data produksi pertanian, dan juga ada variabel lain seperti FDI, PDB per kapita, lalu konsumsi pupuk. Data-data ini saya ambil dari salah satunya ada World Bank, lalu ada website dari All World in Data, lalu ada data yang saya ambil dari website FAO atau Food and Agricultural Organization. Metodologi yang saya ambil adalah metodologi dengan menggunakan regresi atau model OLS. Model OLS ini kita bisa, atau model regresi sederhana ini bisa kita jabarkan, yaitu YT sama dengan beta 0 plus beta 1 XT plus UT, di mana Y itu sebagai variabel terikat atau variabel dependen, sedangkan X itu menunjukkan variabel bebas. Beta 0 dan beta 1 itu terkhusus pada beta 1 itu menunjukkan koefisien dari X, sedangkan U merupakan error term-nya. Nah, karena kita meneliti 3 gas, karena di penelitian ini kita menggunakan 3 gas, maka persamaan dalam satu model ini akan ada 3, yaitu persamaan pada CO2, persamaan pada N2O, dan juga persamaan pada CH4. Untuk melakukan regresi secara bersama-sama pada 3 persamaan itu, menurut Gujarati 2013 menunjukkan kalau model SUR dapat dijadikan model alternatif untuk penggunaan lebih dari satu regresan atau dependen. Jadi regresi ini bisa dilakukan secara bersama-sama dengan 3 dependen sekaligus, dan model SUR dapat menjadi alternatif untuk melakukan hal tersebut. Jadi karena dilakukannya regresi SUR ini dikarenakan ada beberapa persamaan yang mempunyai error yang saling berkorelasi. Sehingga menurut Gujarati sendiri, regresi SUR akan bisa lebih efektif daripada menggunakan OLS. Seperti yang di awal tadi, karena menggunakan 3 variabel dependen, maka persamaan model bisa dituliskan sebagai berikut. Lalu ada LNC2O, ada LNCH4, dan LNN2O yang masing-masing sudah ditransformasikan menjadi logaritma natural dengan persamaan atau dengan variabel independen yang sama, menghasilkan persamaan seperti ini. Model SUR ini dijalankan atau dapat dijalankan karena ada kemungkinan error term dari masing-masing model memiliki korelasi, atau error term dari U1, U2, U3 itu mempunyai korelasi, sehingga dapat disebut persamaan ini mempunyai contemporaneous correlation. Secara singkat, hasil di sini, hasil penelitian ini menunjukkan slide deskripsi seperti ini. Secara rata-rata CO2 kita mempunyai angka 358-230 dengan GDP per kapita 2.466 dolar US dollar. FDI-nya rata-rata 1,25, CH4 mempunyai rata-rata 2,86656 dan seterusnya. Untuk hasil regresi sendiri pada hasil OLS ini kita menemukan bahwa persamaan di CO2 ternyata semua variabel independen termasuk agrikultur, lalu PDB per kapita, konsumsi pupuk, dan juga foreign direct investment mempunyai hubungan yang signifikan atau mempunyai pengaruh yang signifikan. Namun di sini ada arah di mana konsumsi pupuk mempunyai arah yang negatif dan foreign direct investment juga mempunyai arah yang negatif. Sedangkan agrikultur dan PDB per kapita mempunyai hubungan positif dan mempunyai arah yang positif.
Lalu dalam CH4 kita melihat bahwa agrikultur di sini saya mempunyai temuan bahwa ternyata tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh antara produksi agrikultur dengan emisi gas CH4. Untuk di gas N2O sendiri, di sini ada hubungan positif dan signifikan antara pengaruh produksi agrikultur terhadap gas nitrooksida. Namun di N2O ini kita mengalami adanya masalah autokorelasi. Karena ada masalah autokorelasi, jadi persamaan sebelumnya atau regresi sebelumnya bisa dikatakan tidak best atau menghilangkan base dalam asumsi Gauss-Markov yang membentuk base linear unbiased estimator. Sehingga untuk menyelesaikan hal itu perlu dilakukan treatment dengan melakukan estimasi, salah satunya adalah estimasi Price-Winston yang mengadaptasi dari metode Cochrane-Orcutt. Dan seperti yang terlihat di sini bahwa sekarang dalam regresi Price-Winston ini ditemukan bahwa agrikultur dan GDP mempunyai hubungan yang positif signifikan, dan foreign direct investment tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, dan konsumsi pupuk mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Lalu bagaimana dalam regresi SUR-nya atau seemingly unrelated regression-nya? Dalam regresi SUR atau seemingly unrelated regression menunjukkan dalam correlation matrix-nya menunjukkan probabilitasnya adalah 0,033. Dalam bukunya Gujarati tahun 2013 juga menunjukkan jika probability dari contemporaneous correlation ini kurang dari tingkat alfanya, maka bisa dikatakan SUR atau regresi seemingly unrelated itu lebih efektif daripada OLS. Sehingga di samping ini adalah hasil dari SUR. Walaupun dalam regresi SUR dan regresi OLS tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan karena memang regresi OLS dan SUR ini hampir sama-sama, namun di situ ada letak perbedaan. Letak perbedaannya pada uji tes statistiknya. Uji tes statistik antara SUR dan OLS jauh berbeda, walaupun menunjukkan koefisien yang sama. Jadi bisa terlihat pada agrikultur, GDP, dan konsumsi pupuk serta FDI pada persamaan CO2 masih menunjukkan hal yang sama, positif signifikan dan ada yang negatif signifikan. Namun di persamaan CH4, agrikultur tidak mempengaruhi signifikan terhadap CH4, dan di N2O mempunyai koefisien yang positif dan menghasilkan regresi yang positif signifikan terhadap N2O. Jadi agrikultur mempengaruhi secara positif N2O, emisi gas nitrooksida. Hasil yang ditemukan ini sudah dianalisis, jadi produksi pertanian berpengaruh positif terhadap emisi gas CO2, di mana sesuai dengan temuan yang dilakukan oleh Kan tahun 2020 dan Waka tahun 2020, di mana hasil mereka dan hasil pada penelitian ini sama, yaitu berpengaruh positif antara produksi pertanian dengan emisi gas CO2. Dimungkinkan karena ada residu pasca produksi yang menyebabkan tanah melakukan pelepasan emisi gas karbon. Dan juga ada proses pengairan lahan juga dapat melepaskan kadar emisi gas karbon dioksida. Sehingga karena ada proses pengairan atau manajemen lahan yang kurang, lalu ada residu pasca produksi yang menyebabkan tanah itu melakukan pelepasan emisi gas karbon dioksida, sehingga bisa ditarik kesimpulan karena ada pasca produksi tersebut dan ternyata memberikan residu yang banyak terhadap gas karbon, terhadap senyawa karbon, sehingga pelepasan emisi gas karbon pun terjadi. Jika adanya produksi pertanian secara positif dapat mempengaruhi gas CO2. Kalau produksi pertanian, namun di sisi lain tidak berpengaruh signifikan terhadap emisi gas CH4 atau gas metana, di mana hasilnya tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya atau tidak sesuai dengan hipotesis. Hasil ini disebabkan karena dimungkinkan adanya peran pupuk organik yang secara sebenarnya dapat menekan emisi gas rumah kaca terlebih pada gas metana. Itu disampaikan juga hasilnya dalam penelitiannya Dong et al. Tahun 2021, sehingga dimungkinkan produksi pertanian ini tidak memberi pengaruh besar terhadap emisi gas rumah kaca melalui tadi dari konsumsi pupuk yang bersifat organik. Kalau produksi pertanian berpengaruh positif terhadap emisi gas N2O atau gas nitrooksida. Untuk temuan ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Haider et al.
tahun 2022 dan Ray et al. Tahun 2012. Karena ada hubungan erat sekali antara produksi pertanian dan emisi gas nitrooksida. Sehingga ada kenyataan bahwa jika pertanian merupakan kontributor terbesar pada emisi gas nitrooksida. Hasil lain menunjukkan jika PDB per kapita juga cukup menyumbang berpengaruhnya pada 3 gas rumah kaca, mulai dari CO2, N2O, dan CH4. Dan ini sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu seperti Bansal, Sanchez, Benavides, dan lain sebagainya. Untuk hasil konsumsi pupuk sendiri juga mempunyai hasil yang berbeda-beda, di mana konsumsi pupuk mempengaruhi gas CO2 dan CH4 secara negatif. Namun secara konsumsi pupuk emisi gas CO2 dan CH4 secara negatif, namun mempengaruhi secara positif N2O. Itu menurut Zhong et al., lalu ada menurut Kartikawati et al. Dan Fook et al. Tahun 2011. Sedangkan variabel lainnya yaitu foreign direct investment seluruhnya memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap emisi gas CO2, N2O, dan CH4. Berdasarkan dari hasil itu bisa dilakukan konklusi bahwa produksi pertanian memang memberi pengaruh yang signifikan pada emisi gas rumah kaca, terkhusus pada gas CO2 dan gas N2O. Namun tidak berlaku pada gas CH4 karena hasil yang di atas menunjukkan produksi pertanian tidak memberi pengaruh yang signifikan pada emisi gas metana. Walaupun pada penelitian ini kita mempunyai beberapa keterbatasan, salah satunya adalah keterbatasan data, di mana ketersediaan datanya sangat terbatas sekali, dan juga ada ketersediaan literatur review yang sekiranya bisa menghambat penelitian ini. Untuk saran dan implikasi dari saya adalah, atau dari peneliti adalah perlu adanya sosialisasi atas manajemen pengelolaan sawah yang ramah lingkungan, sehingga produksi pertanian tidak menyumbang emisi yang banyak. Lalu pada implementasi selanjutnya adalah perlunya harus adanya penggalakan produksi yang menggunakan pupuk yang bersifat organik daripada pupuk anorganik, karena kalau kita melihat hasil sebelumnya menyatakan kalau konsumsi pupuk yang bersifat organik ini bisa menjadi jawaban untuk bisa menekan emisi gas rumah kaca, terlebih pada gas karbon dioksida dan juga gas CH4 atau gas metana. Mungkin sekian dari saya, itu hasil penelitian secara singkat saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.